Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam teman-teman semua yang ada di luar negeri. Saya baru dapat coblosan pemilu 2024. Nah, di dalam amplop ini dari KBRI Houston. Saya barusan telepon dengan salah satu petugas di sana bagaimana cara mengisi surat pemilu, ya, pencoblosan pemilu 2024. Ini baru pertama kali nih saya isi di Amerika. Jadi dalam satu amplop besar ini, ya, kita dapat 3 amplop. Satu amplop besar untuk buat mengirim kembali ke kedutaannya, lalu surat suara coblos untuk surat presiden dan wakil presiden, dan ini untuk surat anggota DPR, ya, DKI Jakarta. Oke, nah terus apa saja lagi yang ada di dalamnya? Ya, ini surat untuk anggota DPR MPR, surat anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Di sini ada beberapa partai, ya, sampai itu partainya partai 24. Nomornya 24, Partai Umat. Nah, menurut informasi yang saya dapat dari beliau, cara kita mengisinya itu yaitu kita pilih, gitu, kita pilih partai mana yang kita mau pilih. Jadi kita bukan colokin semua, jadi jangan salah supaya nggak terbuang, ya teman-teman. Jangan sampai suara kita itu sia-sia, gitu, saking kita nggak tahu begitu. Jadi kita pilih, misalnya kita sudah pilih nih presidennya. Nah, partainya ada 3 gitu ya. Partai ini kita pilih mau 1, 2, atau 3, terserah teman-teman sesuai dengan tuntunan suara hati teman-teman dan juga tuntunan Tuhan, gitu. Lalu kita akan pilih. Kalau misalnya gini, kalau misalnya kita pilih partainya ini, misalnya gitu ya, partai 2 gitu, atau partai 3 atau partai 1, kita pilih misalnya nomor 2 nih, ya. Ini kan partai, ini kan ada partainya ya teman-teman, gabungannya. Nah, calon ini partainya tuh dari mana? Misalnya partainya itu dari Gerindra itu. Nah, nih. Jadi kita pilih dari 7 calon ini, kita mau pilih yang mana mereka yang akan menjadi perwakilan kita, misalnya gitu. Ya, misalnya entah itu nomor 7. Jadi kita coblos. Jadi jangan dicoblosin semua gitu teman-teman ya, satu saja yang dicoblos, begitu. Nah, kalau teman-teman mau pilih partai PDI Perjuangan, nah satu saja, mau dari yang mana. Kalau calonnya teman-teman tuh misalnya PDI, nah PDI itu kan tergabungnya tuh nomor di sini ya, tergabungnya itu untuk paslon 3 PDI. Nah, saudara harus coblos PDI. Misalnya maunya namanya siapa, minta tuntunan Tuhan, soalnya kita nggak kenal orang ini ya semuanya gitu loh. Ya, kita mereka-reka Tuhan yang menentukan jawabannya gitu loh. Jadi kita betul-betul minta suara Tuhan lah, untuk karena Tuhan tuh mengenal mereka. Hati raja-raja ada tangan Tuhan, dan Tuhan mengalirkannya kemana dia mau. Jadi hati kita juga mesti dituntun oleh Tuhan mau pilih yang mana, ya, karena mereka ini adalah perwakilan suara kita di pusat. Nah, setelah itu kita coblos satu nama saja, bukan semuanya, terus satu partai saja gitu ya teman-teman, gitu. Lalu kita tutup, ya, begini, ya. Nah, ini kan kita ada lagi nih surat ini yang datang bersama dengan 2 lembar surat lagi yang datang bersama dengan amplop besar tadi, amplop pemilu, yaitu tata caranya, ya. Cuma ini kan nggak bisa dilihat, kecil banget nih, nggak bisa dibuka karena sudah terbiasa main buka gitu ya, biarpun saya pakai kacamata nggak kelihatan gitu. Terus, nah ini satu, ini kita pegang, lalu ini ada tanda terima, ya, ini kita gunting, ya. Nah, kita isi, lalu kita kirim bersama dengan ini amplop besarnya di dalam sini ya. Lalu ini amplop suara untuk DPR
II kita masukkan ke sini. Kita masukin ke sini. Sudah dimasukin ke sini, lalu dimasukkan ke amplop besar. Terus yang satu lagi, setelah kita coblos, jadi coblosnya itu di wajahnya atau di anggota badannya ya teman-teman. Pokoknya jangan di luar kotak ini, harus ada di dalam kotak sini, ya, atau di sini atau di sini gitu. Jadi jangan di luar supaya nggak sia-sia, nggak dianggap tidak sah gitu. Setelah itu dikirim, masukin ke sini, ya. Nah setelah masuk sini, yang tadi ini kertas setelah diisi foto ini kita kirim bersama dimasukkan ke sini. Yang bagian atasnya kita pegang. Berdasarkan informasi perwakilan Komjen yang saya barusan telepon, itu diisi dengan nomor ini. Ya, yang ada di sini nomor DPTLN. Itu kan ada nomornya teman-teman. So ini diisi dengan nomor DTPLN yang ada di lembar pemberitahuan pemungutan suara luar negeri kepada pemilih. Itu ada paling sini. Ini pokoknya nomornya ya diisi ya teman-teman. Nomor tadi itu DPTLN yang diisi. Lalu di KPSL-nya itu nggak usah diisi, tapi saya udah keburu diisi karena tadi yang dikasih informasi suruh saya ngisi gitu, pos 1 lalu tanda tangan. Oke, jangan dicoret-coret, biarin aja katanya begitu. Oke dah, saya biarin saja. Pokoknya udah diisi, sudah dicoblos ya, isinya sudah dicoblos. Oke, kita masukin ke dalam amplop khusus yang untuk anggota DPR ya. Oke teman-teman, saya pikir itu saja yang panduan untuk pemilu 24 apabila teman-teman pada bingung ya. Karena saya lihat di YouTube tuh belum ada gitu loh. Jadi saya tadi harus telepon bagian kedutaannya. Oke teman-teman, semoga bisa membantu. Selamat mencoblos. Indonesia akan memasuki masa yang baru dengan suatu harapan. Kita akan memiliki presiden yang benar-benar pilihan Tuhan dan merupakan pilihan rakyat, dan juga memiliki hati kita berdoa supaya presiden di tahun 2024 ini adalah presiden yang ingin membangun kembali jati diri negara sendiri sebagai bangsa Indonesia. Karena itulah yang membuat kita bertahan sebagai bangsa Indonesia. Kita tidak harus menjadi ikut-ikutan dengan bangsa yang lain. Saudara-saudara, Tuhan sudah memberikan kita dengan suku budaya, kekayaan alam, agama yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Itu semuanya pemberian Tuhan. Jangan dibuang. Jati diri itu saudara adalah pemberian Tuhan. Unik, datangnya dari atas. Jadi kita harus embrace, kita harus terima, kita harus pelihara, kita harus bangun. Dan kita harus pilih presiden yang betul-betul saudara menjaga jati diri negara Indonesia yang sejati. Yaitu negara yang berbineka tunggal ika, negara kesatuan, ya, terdiri dari suku, kaum, dan bahasa, berbagai agama, tapi kita hidup bisa bersatu. Jadi kita sebagai warga negara Indonesia jangan mau dipermainkan dan pecah belah oleh pihak-pihak luar ataupun orang-orang yang ada di dalam negeri kita yang bekerja untuk orang lain, untuk orang luar. Itu loh saudara. Jadi jangan mau diperbudak oleh bangsa luar yang dipakai dengan orang-orang yang di dalam sendiri, yang menjual bangsanya sendiri. Kita tidak mau. Oleh karena itu kita harus memilih presiden yang betul-betul berpihak untuk kita, bagi kita, yang mengasihi Indonesia, yang mengasihi pahlawan-pahlawan Indonesia, yang menghargai para pahlawan-pahlawan Indonesia yang telah mencurahkan darahnya untuk membangun Indonesia sebagai negara kesatuan. Di luar daripada itu, kalau ada satu presiden ya yang tidak mencintai rakyatnya, tidak berpihak kepada rakyatnya, tidak mencintai, tidak membangun jati negara Indonesia, tidak membela jati negara Indonesia sebagai satu negara yang unik, satu negara yang harus berdiri sendiri, bebas daripada perhambaan atau bebas daripada penjajahan dari negara luar, baik itu penjajahan ekonomi, penjajahan agama, penjajahan budaya. Saudara, ini bukan jati diri negara kita.
sebagai bangsa Indonesia. Karena itulah yang membuat kita itu unik dan berbeda di antara bangsa-bangsa yang lain. Amin. Terakhir, pembicaraan saya dengan salah satu perwakilan dari sana untuk lebih teman-teman lebih jelas supaya tidak salah gitu ya. Supaya tidak salah, jadi kertas yang ini teman-teman ya, ini saya tutup di nomor saya ini kosongin aja ya, pokoknya harus bersih. Teman-teman tuh cuma coblos aja di dalam kotaknya yang ada dadanya atau orangnya, jangan di luar kotak ya teman-teman. Ini saya nggak bisa kasih tunjuk lagi karena sudah dicoblos ya. Oke, jadi jangan diisi apa-apa kecuali nomor teman-teman. Nomornya di sini, nomornya adalah nomor TPTLN ya. Oke, terus langsung dimasukkan ke envelope di suara presiden dan wakil presiden. Nih saya sudah isi presiden dan wakil presiden, saya masukin ke sini sudah ya. Tutup. Tambahan informasi tuntunannya. Jadi misalnya gini, kita mau pilih, ini sangat krusial sekali loh teman-teman ya. Perwakilan kita ini kan seperti perwakilan kita untuk di pemerintah, di sebagai anggota DPR di pusat gitu ya. Nah kita kan nggak tahu nih mereka ini ya, siapa mereka gitu loh. Jadi misalnya nih kalau kita pengen tahu, misalnya nih pilihan kita dari Partai Hanura, misalnya ya, Partai Hanura. Nah kita ini kan nggak tahu ya orang-orang ini siapa. Teman-teman bisa Google di YouTube atau bisa Google di Instagram profile mereka atau di Google profile mereka, ntar keluar. Jadi supaya teman-teman tuh punya koneksi, punya gambaran. Kira-kira program mereka ini siapa, kekuatan mereka tuh apa sih penekanan mereka, kenapa mereka bisa menjadi calon, kenapa mereka mau menjadi calon gitu. Penekanan mereka, visi mereka itu apa. Teman-teman tuh bisa lihat sebenarnya pribadi mereka, setidaknya itu punya ide lah ya, punya gambaran gitu. Jangan sampai diskoneksi sama sekali. Nah, saya sudah pilih pilihan saya dapatnya dari saya Google gitu, siapa sih orang ini gitu. Oh, teman-teman bisa Google satu-satu nama mereka tuh kayaknya ada di online ya. Saya cuma Google 2 orang, terus dari 2 orang itu saya suka programnya dan ya udah saya pilih satu saja di antara 2 itu gitu. Oke, saya suka ketika dia menegakkan hukum, misalnya menegakkan peranan wanita atau apapun itu ya yang menjadi emphasize mereka atau penekanan mereka atau visi mereka gitu yang akan mereka perjuangkan sebagai anggota DPR nanti ya. Jadi teman-teman tuh bisa Google mereka apa visi mereka supaya teman-teman bisa lebih kenal. Oke, teman-teman, selamat memilih. Jangan sampai tidak memilih. Suaramu powerful. Ada di Alkitab mengatakan bersuaralah bagi mereka yang tidak bisa bersuara. Itu loh saudara. Selamatkanlah mereka orang yang sedang digiring terhuyung-huyung ke tempat pembantaian. Nah, kita sebagai warga negara Indonesia, sebagai rakyat gitu, kita harus memperjuangkan suara rakyat, kita harus memperjuangkan komunitas kita harus memperjuangkan penderitaan rakyat. Apa yang kita mau perjuangkan gitu ya. Apalagi buat teman-teman Kristen ini ya. Ini kan sangat Alkitab sekali, Alkitabiah sekali. Kita itu sebagai orang Kristen jangan sampai tidak punya suara. Kalau kita tidak punya suara, mau kita berkoar-koar pun gitu ya tentang ini, tapi kalau kita tidak pemilu, nah itu suara kita tuh menjadi void. Kita tuh tidak punya kuasa dan otoritas. Tapi karena kita memilih perwakilan kita, memilih presiden gitu, kita peduli dengan bangsa ini. Ini menunjukkan kita peduli dengan bangsa ini. Nah, kepedulian kita itu kita harus tunjukkan dengan kemauan kita untuk memilih. Jangan sampai tidak mau tahu. Sebab ketidakmautahuan itu adalah dosa, teman-teman. Karena apa? Itu ignorance. Tidak peduli. Sementara Tuhan membuat kita di bumi ini untuk apa, saudara? Menjadi terang dan garam.
untuk mendatangkan kerajaan surga bagi bumi ini. Aduh, saya jadi khotbah deh. Pokoknya cuma satu saja ya teman-teman. Mengingatkan lagi, cuma satu nama saja. Jadi paslonnya dari partai mana, lalu cari partainya di sini. Lalu tusuk nama orangnya, satu saja, jangan ditusukin semua. Saudara, biar jangan suara saudara tuh jadi void gitu. Oke, supaya tidak batal. Dah, itu saja. Nah, kalau mau cari siapa yang teman saudara pilih, di Google dulu mereka. Jadi teman-teman punya gambaran mereka ini siapa sih gitu loh ya. Jadi supaya ada koneksi. Siapa tahu teman-teman tuh suatu hari bertemu dengan mereka ya. Kan kita ada jadi kayak koneksi gitu. Oke? Lalu ini digunting. Nah, ini itu diisi oleh kita. Tanggal kita mencoblos. Misalnya hari ini, saya mencoblosnya hari ini, tanda tangan. Lalu digunting, saya gunting nih sekarang. Oke, lalu saya isi tanggalnya, tanggal hari ini. Oke, nih ya, saya udah kasih tanggal hari ini, 29 Januari 2024. Lalu yang menerima saya, lalu saya tanda tangan. Lalu ini semuanya, yang ininya kita simpan, kita keep buat kita, bagian atasnya. Oke, lalu kita masukkan ke amplop yang besar, amplop pengembaliannya. Tiga-tiganya, 2 amplop sama amplop surat pemberitahuan, bukan amplop, kertas potongan yang paling bawah sudah dimasukkan dan siap untuk dikirim. Kayak teman-teman ya, semoga membantu. Harus mencoblos, suara kita itu berharga ya teman-teman, jangan sampai kita tidak bersuara. Ini nggak perlu diapa-apain lagi teman-teman, nggak perlu dibayar, sudah dibayar di sini. Tinggal kasih ke kantor pos saja. Oke, selamat memilih. God bless you.